Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Khairil Ahyar selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari sekaligus mempresentasikan materi ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nova Lailatul Rahmah, Raisatul Khairiyah, dan Iva Fitri Nur Wahidah akan memaparkan materi mengenai zaman pencerahan, yaitu periode penting dalam sejarah ketika cara berpikir manusia berubah secara besar-besaran dan membawa kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, khususnya matematika. Pada abad ke-18 dan ke-19, bidang ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat mengesankan, khususnya dalam matematika. Era ini dikenal sebagai zaman pencerahan saat pemikiran rasional, logika, serta metode ilmiah mulai menjadi dominasi cara manusia menginterpretasikan alam semesta. Selama periode ini, sejumlah tokoh penting muncul yang tidak hanya merevolusi matematika, tetapi juga meletakkan dasar untuk sains dan teknologi modern. Tokoh seperti Leonhard Euler, Carl Friedrich Gauss, Bernard Bolzano, Evariste Galois, George Boole, Bernhard Riemann, Georg Cantor, dan Gottlob Frege memiliki peranan yang signifikan dalam membangun fondasi teori matematika yang kita kenal hingga saat ini. Melalui ide-ide dan penemuan mereka, matematika bertransformasi dari alat perhitungan menjadi bahasa universal bagi ilmu pengetahuan. Kemudian kita akan masuk pada zaman pencerahan. Di zaman pencerahan ini, kami memberikan 3 poin utama, yaitu yang pertama, zaman pencerahan dikenal sebagai Age of Enlightenment, yaitu fase intelektual yang terjadi dari abad ke-18 hingga awal abad ke-19, ditandai peningkatan rasionalitas, kemajuan ilmu pengetahuan, serta kritik terhadap kekuasaan tradisional. Yang kedua, pada zaman itu, para pemikir barat mendorong pemakaian akal untuk memahami dunia dan masyarakat. Kemajuan dalam sains, filosofi, dan teknologi mengalami peningkatan pesat berkat dorongan untuk melakukan penelitian, menerbitkan tulisan, dan meningkatkan pendidikan. Dan yang ketiga, konsep mengenai kebebasan individu, demokrasi, dan metode ilmiah berkembang yang memengaruhi revolusi ilmiah dan sosial, termasuk revolusi industri dan revolusi Prancis. Periode ini menjadi landasan kemunculan pemikiran modern yang mencakup kemajuan matematika murni ataupun terapan. Selanjutnya, kita akan mengenal para tokoh pada zaman pencerahan, di antaranya yaitu Leonhard Euler pada tahun 1707 sampai 1783. Dikenal sebagai salah satu matematikawan paling produktif dalam sejarah. Ia memberikan sumbangan signifikan di berbagai bidang matematika, termasuk kalkulus, teori graf, teori bilangan, topologi, dan analisis. Euler memperkenalkan banyak notasi matematika yang masih digunakan hingga kini, termasuk simbol fungsi, konstanta Euler, dan penggunaan huruf-huruf Yunani. Penelitiannya tentang jembatan Königsberg menjadi dasar bagi pengembangan teori graf. Selain itu, Euler juga menghasilkan ratusan makalah ilmiah yang tetap menjadi referensi yang sangat penting pada masa sekarang. Dampaknya sangat luas hingga banyak konsep yang dinamakan berdasarkan namanya. Kemudian yang kedua ada Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Beliau dikenal dengan julukan Pangeran Matematika berkat sumbangsih yang signifikan dalam matematika, baik yang bersifat teoritis maupun aplikatif. Ia memberikan kontribusi pada bidang teori belajar, aljabar, geometri diferensial, dan statistik.
Salah satu inovasinya adalah metode kuadrat terkecil serta distribusi normal yang sering disebut kurva Gauss. Sejak usia dini, Gauss telah menunjukkan kecermelangannya dengan menemukan cara efisien untuk menghitung jumlah deret aritmatika. Karya terkenalnya, Diskusi Teonis Aritmetik, menjadi dasar bagi teori bilangan masa kini. Gauss juga berkontribusi di bidang astronomi dan geodesi, di mana ia membantu meningkatkan ketepatan dalam perhitungan orbit objek luar angkasa. Yang ketiga ada Bernard Bolzano pada tahun 1781 sampai 1848. Beliau merupakan seorang matematikawan sekaligus filsuf yang berperan dalam membangun dasar analisis matematika. Ia menekankan keharusan adanya pembuktian yang rigid sebelum lahirnya gerakan formalitas rigor di abad ke-19. Salah satu sumbangsih besarnya adalah teorema Bolzano yang membahas keberadaan akar fungsi kontinu dalam interval tertentu. Bolzano juga menciptakan konsep paradoks dan gagasan awal mengenai himpunan sebelum Cantor hadir. Pemikirannya tentang logika serta filsafat matematika membentuk fondasi untuk pengembangan logika di era modern. Selanjutnya, yang keempat ada Évariste Galois pada tahun 1811 sampai 1832. Beliau merupakan seorang matematikawan brilian yang meskipun hidup dalam waktu singkat tetapi memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan aljabar. Ia menciptakan teori Galois, sebuah bidang aljabar abstrak yang memaparkan keterpecahan dari persamaan polinomial dengan pendekatan berbasis struktur grup. Sumbangsihnya menjelaskan alasan mengapa beberapa persamaan dengan derajat tinggi tidak dapat diselesaikan menggunakan rumus umum seperti yang berlaku untuk kuadrat. Karya-karya yang ditulisnya dengan cepat dalam satu malam sebelum ia meninggal karena duel tragis menjadi dasar bagi aljabar modern. Kecerdasannya baru diakui setelah ia meninggal dunia. Kemudian yang kelima ada George Boole pada tahun 1815 sampai 1864. Ia merupakan pionir dalam bidang logika matematis masa kini serta penggagas algebra Boolean. Karyanya memberi ruang bagi representasi logika melalui simbol matematik yang menjadi akar dari sistem komputer digital. Teori logika biner atau 0 dan 1 yang ia ciptakan dimanfaatkan dalam desain rangkaian elektronik dan pengkodean komputer. Meskipun saat itu dianggap sebagai ide yang abstrak, beliau telah dikenal sebagai pelopor dalam ilmu komputer teoritis. Dampaknya masih terasa dalam evolusi kecerdasan buatan serta arsitektur prosesor di era modern sekarang. Kemudian yang keenam ada Bernhard Riemann pada tahun 1826 sampai 1866. Beliau dikenal karena sumbangsihnya di bidang geometri diferensial dan analisis kompleks. Ia memperkenalkan konsep ruang yang melengkung yang nantinya menjadi fondasi bagi teori relativitas umum yang diajukan Einstein. Riemann juga terkenal dengan hipotesis Riemann yang merupakan salah satu tantangan paling terkenal dan belum terpecahkan dalam matematika terkait distribusi bilangan prima. Ide-idenya mengenai ruang berdimensi lebih dari 3 membuka peluang bagi pengembangan topologi dan fisika teoritis. Meskipun memiliki hidup yang singkat, Riemann meninggalkan warisan yang signifikan melalui teori-teori yang elegan dan mendalam. Selanjutnya, yang ketujuh ada Georg Cantor pada tahun 1845 sampai 1918. Beliau merupakan perintis teori himpunan modern serta pengembang gagasan tentang konsep tak hingga dengan kerangka yang teratur. Ia memperkenalkan pandangan bahwa bilangan tak hingga memiliki tingkat atau kardinalitas yang berbeda.
misalnya himpunan bilangan asli dan bilangan real. Penemuan ini merupakan suatu inovasi radikal yang pada awalnya ditentang oleh banyak matematikawan. Kendati menghadapi berbagai tekanan, baik akademik maupun mental, Cantor berhasil mendirikan dasar teori himpunan yang menjadi fundamental bagi hampir seluruh cabang matematika masa kini. Kemudian, tokoh yang terakhir pada zaman pencerahan yaitu Gottlob Frege pada tahun 1848 sampai 1925. Beliau merupakan figur sentral dalam evolusi logika simbolik serta pemikiran matematika. Beliau berusaha mendirikan matematika di atas basis logika yang mantap melalui logisms, yaitu pandangan bahwa seluruh kebenaran dalam matematika dapat diturunkan dari logika yang murni. Frege merancang sistem notasi logika formal yang memicu kemajuan dalam logika kontemporer, linguistik, dan teknologi informasi. Meskipun menghadapi kritik karena adanya kontradiksi dalam sistemnya, ide-ide yang diajukan olehnya menjadi dasar bagi logika Frege, Russell, dan teori bahasa dalam filsafat analitik. Nah, setelah mengetahui tentang zaman pencerahan dan beberapa tokoh yang ada pada zaman pencerahan, jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan ataupun juga masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar kami. Selanjutnya, kami akan bacakan mengenai kesimpulan tentang zaman pencerahan. Dari era pencerahan hingga akhir abad ke-19, perjalanan para ahli matematika menunjukkan bahwa matematika lebih dari sekadar sekumpulan rumus dan angka. Itu adalah hasil dari pemikiran yang mendalam, imajinasi, dan dorongan untuk menemukan kebenaran. Sumbangan mereka membuka jalan beragam disiplin ilmu, dari logika, geometri, teori bilangan, hingga komputer dan fisika modern. Warisan pemikiran mereka membuktikan bahwa kemajuan peradaban manusia sangat bergantung pada kekuatan berpikir kritis dan ilmu yang terus berkembang. Oleh karena itu, menggali sejarah dan karya para ahli bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi juga sebagai motivasi untuk terus berinovasi dan memperluas pemahaman ilmu di masa depan. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pohon tinggi menjulang ke angkasa, daunnya rimbun memberi cahaya. Ilmu berkembang dari rasa ingin tahu manusia, menerangi zaman seperti cahaya pencerahan yang tak pernah sirna. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, dan mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.